Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Bersyukur di tengah-tengah kesempatan hari ini, saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Saya boleh men-sharingkan apa yang Tuhan ingin katakan bagi setiap kita. Saudara-saudara, kesempatan hari ini, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur, nomornya yang ke-126. Mazmur nomor 126. Saya akan bacakan bagi kita semua dengan perlahan-lahan. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa sukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul khotbah pada hari ini, From Tears to Joy, dari tangisan menuju sukacita. Dari tangisan menuju sukacita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri setiap manusia, setiap orang yang normal bisa kita pungkiri. Apalagi ketika keadaan, ketika situasi perasaan membuat orang itu bisa menangis. Menangis bahagia, menangis karena duka cita. Banyak hal saudara yang bisa membuat orang mengeluarkan air mata. Kecuali orang-orang tertentu yang memiliki sakit sehingga dia tidak bisa mengeluarkan air matanya. Tetapi perasaannya pasti menangis saudara. Ketika keadaan, ketika situasi menggugah hati dan perasaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya juga mengerti, memahami keadaan setiap kita yang hari-hari ini situasi keadaan begitu sulit untuk kita lewati dan kita jalani. Ada banyak tangisan, ada banyak air mata yang keluar dari diri kita, bukan? Ketika keadaan ekonomi kita mulai menurun, orang yang biasanya penghasilannya 100% mulai menurun. Bahkan orang-orang tidak berpenghasilan karena tidak bisa bekerja, karena situasi hari ini saudara. Tentu banyak tangisan, banyak air mata yang keluar. Mungkin kau di rumah berkata, contoh, pendeta, penginjil, engkau tidak tahu kondisi kami. Engkau tidak tahu keadaan kami. Betul saudara, kami tidak tahu persis keadaan engkau. Kami tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulanmu. Tetapi dari hari ini menjadi solusi bagi setiap kita, bagi saudara, bagi saya, untuk melewati hari-hari ini. Melewati tangisan kita menuju sukacita Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tahu, saya mengerti keadaan. Saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana mengubah tangisan itu, mengubah air mata itu menjadi sukacita? Kita perlu memahami, kita perlu mengetahui air mata seperti apa yang kita keluarkan. Apakah air mata keputusasaan? Situasi-situasi seperti ini, orang pasrah, orang hanya berserah, orang hanya tidak bisa berdaya, tidak bisa apa-apa saudara. Sehingga air mata yang ia keluarkan adalah air mata keputusasaan. Menyerah pada keadaan, menyerah pada situasi. Itulah air mata keputusasaan. Atau air mata yang kau keluarkan hari ini adalah air mata buaya. Air mata yang lahir dari ketidaktulusanmu. Banyak saudara, ketika orang-orang mengikuti ibadah, ketika musik, ketika pujian penyembahan, mengangkat tangannya, mengeluarkan air mata. Tetapi saudara, saya ingin katakan,
Kalau air mata buaya, air mata ketidaktulusan yang keluar dari hatimu, ketika engkau mengangkat tangan, engkau mengeluarkan air mata, setelah engkau beribadah, selesai beribadah, engkau masih terus berdosa, engkau terus masih berbuat dosa, engkau masih tetap berzina, engkau tetap mencuri, engkau masih tetap melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Itulah air mata buaya, saudara. Atau air mata yang engkau keluarkan hari ini adalah air mata kebingungan. Saya tahu, saudara, begitu banyak hamba-hamba Tuhan saat ini mengeluarkan air mata kebingungan. Hampir 2 bulan hari-hari ini kita lewati dengan ibadah secara online. Segala sesuatu yang berkaitan dengan gereja pun mulai menurun, saudara. Saya tahu banyak hamba-hamba Tuhan yang saat ini mengeluarkan air mata kebingungan. Dan saya ingin katakan, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan adalah orang yang sangat mudah untuk menangis. Orang yang sangat mudah mengeluarkan air mata. Bukan karena kami cengeng, saudara. Bukan karena kami lemah. Tetapi air mata kebingungan itu kami taruh, kami tempatkan pada anugerah Tuhan, pada salib Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin katakan sekali lagi, air mata kebingungan itu harusnya kita tempatkan pada anugerah Tuhan yang akan menolong kita, salib Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita. Saya tidak tahu juga, apakah air mata yang kau keluarkan hari ini adalah air mata harumu, melihat keadaan orang lain, melihat situasi orang lain, engkau masih bersyukur. Tapi ketika engkau melihat orang lain, air mata yang kau keluarkan, air mata harumu, mereka tidak semujur kita, mereka tidak sebaik kita. Atau air mata haru yang kau keluarkan, Tuhan masih menolongmu, Tuhan masih memampukanmu, Tuhan masih memberikan berkat-berkatnya bagimu. Air mata haru yang kau keluarkan. Atau saudara, air mata penyesalan yang kau keluarkan hari ini. Ketika orang yang kita kasihi, kemudian kita keluarkan kata-kata benci kepada dia. Aku tidak akan mengampunimu, tidak akan memaafkanmu seumur hidup. Dan ketika orang itu di hujung nafasnya, dia tidak bisa berjumpa dengan kita lagi. Air mata yang kau keluarkan adalah air mata penyesalan. Engkau tidak bisa berdamai dengan dia. Engkau tidak bisa mengampuni dia. Tidak ada rekonsiliasi di antaramu. Air mata penyesalan yang kau keluarkan. Inilah air mata penyesalan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus. Air mata penyesalan setelah yang menjual gurunya Tuhan Yesus. Harusnya saudara, air mata penyesalan itu harus disertai dengan air mata pertobatan. Air mata pertobatan yang mengakui dari dalam hati kita, mengakui akan dosa kita, akan kebersalahan kita, sehingga kita berbalik kepada Tuhan. Itulah air mata pertobatan. Atau saya tidak tahu, saudara, air mata yang kau keluarkan hari ini adalah air mata kekaguman, air mata keyakinan bahwa akan kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan yang sanggup memampukanmu, yang sanggup menolongmu. Saya tidak tahu, saudara. Tapi saya ingin katakan, firman Tuhan hari ini ingin berbicara, ingin menyapa setiap kita. Bagaimana caranya kita mengubah tangisan itu, air mata itu menjadi sukacita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan ini, ada masa-masa yang harus kita lewati. Masa sekarang, masa yang lalu, dan masa depan, saudara. Inilah firman Tuhan hari ini. Ayat 1-3. Dikatakan di sana ada keterangan-keterangan waktu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Pada waktu itu, Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Poin yang pertama, saudara. Bagaimana kita mengubah air mata itu menjadi sukacita. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat kasih Tuhan di masa yang lalu. Di masa-masa yang sudah kita lewati. Masa lalu kita harus kita ingat, saudara.
Mungkin bagi sebagian orang, masa lalu harus dilupakan. Masa lalu tidak berpenting lagi di dalam kehidupan kita. Karena masa lalu harus dilupakan. Itu bagi sebagian orang. Tetapi bagi saya, tetapi bagi setiap kita, masa lalu adalah pelajaran, saudara. Kita harus belajar dari masa lalu kita. Kita harus mengingat masa lalu kita. Bahkan saya setuju dengan perkataan seorang seniman Indonesia. Dia berkata, kita harus melihat dari mana asal kita. Dari mana posisi kita ketika posisi kita masih nol. Kita harus melihat itu. Bahkan seorang seniman ini berkata, seorang sutradara film terkenal, setiap 2 tahun sekali, dia memutarkan kembali film pertamanya. Artinya apa, saudara? Dia mengingat kembali dari mana dirinya, dari mana keberhasilannya. Sama dengan kita, saudara. Kita harus mengingat siapa diri kita, dari mana kita berasal. Kita bisa berdiri hari ini, kita bisa kuat berada di dalam kehidupan hari ini. Dari mana? Dari mana kita, saudara? Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan kepada engkau dan kepada saya, saudara. Ratapan 3 ayat 20-24 berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuingat. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan, saudara? Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan. Itulah yang harus kita perhatikan. Itulah yang harus kita ingat, bukan? Bukan masalah kita, bukan segudang, setumpuk masalah situasi yang kita alami. Kalau kita hanya melihat, kita hanya mengingat masalah demi masalah kita, saudara, saya ingin katakan, engkau akan selalu terpuruk. Ketika kita mengingat masalah kita, ketika kita tenggelam di dalam masalah kita, kita akan terpuruk. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, kita harus mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar. Tuhan sudah mengerjakan karya yang besar bagi engkau dan bagi saya. Masa lalu adalah pelajaran yang harus kita ingat, yang harus kita pelajari dari masa lalu kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayo, bukan masalah yang harus kita ingat, tetapi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita pernah melewati masa-masa sulit. Setiap kita pernah mengalami namanya kejatuhan. Setiap kita pernah mengalami, bahkan kita berada di titik terendah di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, ingat, siapa yang mengangkat kita ketika kita jatuh, ketika kita tergeletak? Siapa yang mengangkat kita? Tuhan kita. Orang lain tidak bisa mengangkat kita. Bahkan ada yang mengatakan, ketika orang lain itu di dalam posisi terendah, terpuruk, orang lain menjauhkan orang itu, saudara. Orang itu tidak menghiraukan orang yang jatuh. Tapi tangan Tuhan mengangkat kita. Tangan Tuhan memegang kita. Tuhan Yesus pernah berkata, aku tidak akan melepaskan genggamanku pada setiap anak-anakku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah kasih Tuhan di masa lalu. Karena dengan mengingat kasih dan kebaikan Tuhan, engkau bisa mengubah air matamu menjadi sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Cara yang kedua, saudara, bagaimana kita mengubah air mata itu menjadi sukacita? Tidak cukup hanya kita mengingat kebaikan Tuhan. Ayat yang keempat berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti batang air kering di tanah Negeb. Batang air kering di tanah Negeb. Kelihatan mustahil Tuhan bisa memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Mustahil bagi manusia, tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Itulah harapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita di masa sekarang, saudara. Bangsa yang dipimpin oleh, bangsa yang dipilih oleh Tuhan,
Ketika pemazmur ini menuliskan nyanyian ziarah ini, mereka baru keluar dari tanah pembuangan. Mereka berada di situasi yang sulit ketika menjadi tawanan. Dan setelah mereka dibebaskan, keadaan yang sulit yang harus mereka jalani pada waktu itu, pada masa sekarang yang mereka jalani itu sulit, saudara. Oleh karena itu, nyanyian ini di ayat yang keempat dimulai dengan kata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Artinya apa? Mereka hanya memohon, mereka hanya berserah kepada Tuhan. Bukan air mata keputusasaan yang hanya menyerah dengan kondisi dan keadaan. Ada permohonan. Ada air mata yang dikeluarkan karena mereka menyadari bahwa mereka terbatas. Mereka tidak mampu. Mereka memerlukan dan membutuhkan pribadi yang tidak terbatas, yang sanggup menolong mereka, yang sanggup memberikan harapan yang baru kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana pergumulanmu hari ini. Saya tidak tahu apa harapanmu hari ini. Yang saya tahu, ada banyak, ada jutaan harapan dan rencana yang harus tertunda hari-hari ini. Tapi percayalah, masa sekarang adalah suatu pengharapan. Sekaranglah waktunya. Kita hanya bersandar kepada Tuhan. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Pujian yang baru kita nyanyikan. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang membedakan setiap kita ketika melewati setiap masalah dan percobaan yang kita alami? Apa yang membedakan kita sehingga kita mampu bertahan, kita mampu berdiri dengan tegar, saudara? Salib Tuhan. Salib Tuhan adalah penghiburan kita. Salib Tuhan adalah kekuatan kita. Itulah yang membedakan setiap kita yang bersandar, yang hanya menaruh harapan kepada salib itu. Kau dimampukan, setiap kita dikuatkan melewati setiap percobaan-percobaan yang dialami saat-saat ini, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayo, mulai hari ini, mulai saat ini, taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya. Berharaplah kepada Tuhan. Hanya kepada Dialah kita bersandar di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana mengubah air mata itu menjadi satu sukacita. Tidak hanya cukup dengan mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Tidak cukup hanya menaruh harapan kepada Tuhan. Ada satu kepastian yang Tuhan berikan kepada engkau dan kepada saya di masa yang akan datang. Ada satu kepastian di sana dikatakan, orang yang mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kata akan dan kata pasti di ayat yang kelima dan keenam membuat setiap kita memiliki satu kepastian bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis menabur benih pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, itulah janji yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah kepastian yang Tuhan berikan bagi kita. Air matamu yang kau keluarkan hari-hari ini, janganlah air mata keputusasaan, janganlah air mata kebingungan, tapi air mata yang kita keluarkan harusnya kita tempatkan pada anugerah Tuhan. Kita melihat kasih, kita melihat kekaguman, kita memiliki keyakinan akan kuasa dan kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, salib
adalah pusat penghiburan kita. Salib adalah kekuatan kita. Salib adalah kemenangan kita. Engkau dan saya boleh melewati hari-hari ini. Dan kita akan menapaki masa depan dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan bersama dengan engkau dan saya. Sebab Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Firman Tuhan hari ini katakan, kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebab di dalamnya ada kepastian yang Tuhan berikan bagi engkau dan bagi saya.